dari Universitas Gadjah Mada dari program studi Psikologi Wisata. Jadi kami ingin mewawancarai Bapak tentang ya Pentahelix, yaitu kerjasama dengan pemerintah, akademisi, komunitas, media dan media. Ya oke. Jadi karena memang gini, kita kan desa wisata itu bagaimana kita tuh berinovasi, berkolaborasi, bersinergi, bahkan kalau perlu bermitra dengan stakeholder yang lain. Contohnya begini, kita sejak mulai tahun 2007 kita sudah bermitra dengan kepolisian. Contohnya ya, tamu saya di Meret ini yang sudah repeat order lebih dari 3 kali dengan jumlah bis kurang lebih menginapnya 3 hari 2 malam kurang lebih. Itu ketika ada acara city tour di luar sudah mendapatkan pelayanan forager dan itu gratis. Jemput di bandara, stasiun Tugu, Gamping, Prambanan gratis sampai diajak ke Malioboro, Kraton, Arung Jeram. Nah, yang kedua, kita juga bekerjasama dengan biro perjalanan. Nah, karena dialah sebenarnya yang punya tamu kan. Artinya mereka biro perjalanan di Jogja itu kan sekitar kurang lebih 100-an ya. Itu ada yang memang mereka rajin sekali kembali. Ada Paramita Tour, Malioboro Tour, ada Seta Tour. Nah, mereka itu memang sering kali membawa tamu-tamu khususnya dari Jakarta. Ada yang dari SMK 28 Jakarta, SMA Binus, SMP Binus, SD Binus, SMK Santa Maria, Bunda Mulia, Por Yesu, Bunda Kudus, SMP Dian Harapan Tangerang, SMA 70, 80. Nah, mereka sangat aktif. Akhirnya apa ya? Kita ibaratnya ya mereka yang promosi, kita yang menyiapkan aktivitasnya. Terus biasanya kalau biro perjalanan itu kan mereka dari harga paket di Indonesia ini mereka up 10% dari harga paket, misalnya akomodasinya, misalnya paket wisatanya itu mereka up sendiri, sehingga kita tidak perlu memberikan semacam kayak dana khusus untuk mereka sudah ambil sendiri. Dengan begitu kita menjadi lebih enak karena mereka tahu pangsa pasarnya kita itu apa, pelajar, mahasiswa, perguruan tinggi, mungkin tamu asing. Nah, ketika mereka sudah sering membawa tamu sini, tapi sayangnya ketika sekali mereka membawa tamu di sini pakai biro perjalanan, nanti tahun depan tuh siswa itu udah nggak pakai biro lagi. Artinya mereka, iya karena yang 10% kan sudah hilang nanti, ya kan? Nah, rata-rata seperti itu. Nah, kemudian kita juga kerjasama dengan hotel bintang. Dari hotel bintang 3 itu ada Hotel Bronto, Hotel Agumas, Hotel mana itu? Hotel Bronto, Agumas, kemudian ada Hotel Atrium, terus ada Hotel Tentrem, ada Hotel Garuda. Nah, Hotel Garuda itu bintang 4 ya. Nah, biasanya kita juga selalu menawarkan kemampuan masing-masing sekolah itu beda-beda. Kalau dari SMA 40, 70 mereka nginepnya di Hotel Garuda. Tapi kalau dari Binus itu paling ditambah lagi nginepnya Hotel Hyatt, Sheraton, Hotel Tentrem. Jadi mereka tahu pasar-pasarnya karena nanti toh yang melakukan reservasi kan dari desa wisata. Nah, itu membuat mereka itu menjadi lengkap ya. Sudah menginap 3 hari 2 malam plus kegiatan di desa wisata Sayun, masih ditambah lagi ada city tournya. Ada nonton Balet Ramayana Prambanan, naik jeep Lapatur, ke Malioboro, batik topeng di Krepet, Arung Jeram di Magelang, dan semua itu mendapat fasilitas forager. Mereka merasa bangga, diperlakukan, kalau bahasanya diperlakukan lebih. Makanya sekarang ini saya juga sampai menemukan tamu sudah sampai 11 tahun itu nggak mungkin. Tahun ini sudah mereka seharusnya berhak mendapatkan piagam penghargaan dari Bupati Sleman. Nah, itulah target tamu kita, dan kita juga artinya semakin ke depan itu melakukan hal yang memang yang menurut kita lebih efisien. Sekarang ini sudah melakukan pembatasan tamu. Kalau dulu kan kita dalam bahasanya itu mencari tamu itu mass tourism atau sebanyak-banyaknya. Tapi setelah kita evaluasi dengan mencari tamu sebanyak-banyaknya, dulu tamu kunjungan kita itu di atas 7.000. Terus pendapatan kita mungkin sekitar 150 juta setahun. Setelah itu kita evaluasi, ternyata dengan kunjungan jumlah tamu yang sekian itu ada dampak yang menurut kita itu kurang bagus. Satu, sampahnya meningkat, listriknya habis banyak, airnya banyak, pengurusnya capek. Nah, akhirnya terus kita
kesepakatan muda itu mengadakan rapat. Gimana caranya kita melakukan pariwisata di muda itu lebih efisien. Akhirnya apa? Ketemu 3 hal. 1, sekarang tingkatkan kualitas pelayanannya. 2, perbanyak aktivitasnya, atau kalau bahasanya kita melakukan diversifikasi paket-paket wisatanya. Yang ketiga, perpanjang length of stay-nya atau lama tinggal. Nah, setelah kita melakukan hal itu, meskipun kunjungan kita itu hampir dipangkas 50%, tapi pendapatan sekarang saya malah naik 100%, menjadi hampir 300 juta. Nah, efisien, sampahnya sedikit, nggak capek. Nah, akhirnya ya sekarang kita tinggal mempertahankan apa yang sudah kita lakukan sekarang ini. Jangan sampai kualitas itu menurun. Supaya apa? Tamu yang pernah datang ini tahun depan masih datang lagi. Nggak usah ditelepon, nggak usah di WA. Dengan sendiri. Nah, buktinya ya kan, apalagi ketika nanti kita musim rambutan, musim alpukat, musim manggis, itu kan gratis buat tamu kita. Di sini ada kebun-kebunnya. Nah, ya kebun milik desa wisata aja. Ada berarti. Ada itu rambutan 2 batang, terus ada manggis 1 batang, ada alpukat 1 batang, ada duku di belakang 2 batang. Nah, itu kan menambah daya tarik. Nah, itu salah satu cara kita. Selain itu kan ada kerjasama dengan akademisi juga. Iya. Nah, hal yang dilakukan akademisi ke Desa Bayut itu apa saja? Makanya 1, kita kerjasama dalam bentuk MOU, mendatangkan KKN. Terus kita dapat KKN dari Sonora Dharma. Contohnya. Terus kita juga kerjasama dengan akademisi dari Atmajaya. KKN tematik, ini program pembuatan master plan. Nah, ini dosen pasar sasana juga, ini Bu Reni. Terus menyusun buku. Sekarang ada judul buku namanya Arsitektur Desa Melayu. Nah, itu kalau boleh di Tokopedia. Harganya 90.000 kalau nggak salah. Itu ditulis sama siapa, Pak? Sama dosen 4, Bu Reni, Pak Pur, Bu Ana, dulu kan Bu Reni itu di sana kan S2-nya kan di sini. Sambil melakukan itu, mereka sambil melakukan semacam kayak konservasi budaya. Jadi melakukan pendataan, berarti ini ada arsitektur rumah Jawanya ada berapa, jenisnya apa saja, rumah itu menggambarkan apa. Nah, di situ semua itu diteliti, bahkan kalau perlu tahunnya itu dipakai untuk sebagai apa, kantor kelurahan, sebagai markas tentara pelajar dan sebagainya. Makanya semua itu bisa ketemu. Ya, nah makanya sekarang lihat ini kan ibaratnya sejarah, budaya, ekonomi, pertanian ini semua sudah ibaratnya sudah narasinya sudah ada. Kita tinggal ngecek, tinggal scan ini ketemu Bangker Melayu, tinggal scan ketemu Kelurahan Lama Melayu. Makanya enak. Kalau untuk yang di akademis itu kalau untuk PKL gitu ada nggak? Bisa. Tapi Kita belum pernah ada. sudah sering. Bukan hanya PKL, sekarang kita pakai untuk magang juga ya. Kita juga kerjasama dengan UNY. Itu sudah 3 kali. Dia magang di sini kurang lebih 4 bulan. Sekitar 4 mahasiswi. Nah, ini paling nanti bulan Januari ini sudah kita dapat lagi untuk program magang. Ya, kalau PKL itu kemarin dari Stikam, dari UNJ juga ada, terus dari UPN, terus program tesis atau tugas akhir. Nah, yang banyak tugas akhir. Ya. Itu kalau magang PKL gitu kerjaannya mereka ngapain? Ya sebagai pemandu desa wisata. Oh, jadi misal ada event seperti ini Iya, mereka yang yang memandu. Mereka kita ajari harus pakai pakaian performa untuk kotor-kotor. Nanti ada yang mengambil foto, ada yang menjadi pemandu. Sehingga ketika nanti selesai PKL mereka sudah punya laporan, punya dokumentasi dan lengkap. Kalau yang dari UNY itu yang magang di sini itu jurusan PG PAUD. Karena kebetulan kita waktu Pak Profesor Jarwo itu melihat di Instagram, ini kok peringkatnya di atas ya, dalam hal kegiatan memandu anak-anak. Karena memang UNY itu kan pendidikan untuk anak PAUD. Nah, kebetulan di sini juga kita banyak anak PAUD dan TK. Sehingga mereka milih sendiri. Nah, setelah itu kita diundang di kampus. Sekaligus disuruh jadi narasumbernya dari semua peserta itu, karena kebanyakan dari TK, PAUD, anak SD.
Lalu untuk dari komunitas sendiri atau masyarakat lah bisa diartikan. Nah itu kerjasamanya pasti banyak ya Pak, karena Ya. ini kan desa wisata. Betul. Kalau dari komunitas masyarakat ya ibaratnya gini, semakin banyak kita melibatkan masyarakat dalam hal kegiatan desa wisata, entah itu dia sebagai pengelola homestay, sebagai pengurus, sebagai guru cooking class, guru tari, karawitan, membajak, bahkan kita juga kerjasama dengan komunitas gerobak Sleman. Iya, kadang-kadang kan ada yang pengen naik gerobak sampai 18 gerobak. Juga ada Pak kalau misalkan Ada, ada yang minta. jangankan itu, kemarin dari BRI Jakarta tuh minta 50 orang itu semua pakaian Jawa naik gerobak semua itu. Suruh menyewakan pakaian gerobak, pakai pondok, pakaian itu naik gerobak. Ya pakainya menjadi lebih menarik. Oke. Selain itu kemarin sepertinya ada komunitas yang dari bank sampah atau apa ya? Iya, bank sampah, wanita tani. Ya, nah itu salah satu kegiatan. Jadi gini, desa wisata kan kita juga bersinergi dengan kegiatan kelompok di Dusun Gawur. Misalnya ada kelompok tani, ada kelompok pemilah sampah, ada kelompok wanita tani, ada kelompok tani. Nah, itu adalah bagian dari kerjasama desa wisata supaya apa? Dalam rangka semakin banyak bisa kita melibatkan masyarakat. Semakin banyak melibatkan masyarakat, pasti manfaatnya juga makin luas. Karena apa? Suatu destinasi kalau aktivitasnya itu banyak melibatkan masyarakat, mesti akan menimbulkan multi efek, ya kan? Multi efek itu sangat macam-macam. Dampak itu sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, ya kan? Arsitektur. Bahkan sekarang kita pangsa-pasarnya tambah lagi. Sekarang ini kita kebanjiran artis. Iya. Sekarang siapa coba artis yang belum pernah syuting di sini? Dari Tora Sudiro, Atika Siolan, Siren Sungkar, Nana Mirdad, Ricky Harun, Doni Alamsyah, Ringgu Said, Reza Rahardian, Viola, Kirana, Tipati Dolken, Wirika, Klip Sanggra, Prilly, Ibnu Jamil, Cut Mini. Banyak banget ya Pak. Nah itu semua kayak sudah ada yang syuting di sini 4 kali, 3 kali. Nah, itu karena apa? Karena kearifan lokal di sini masih sangat terjaga, khususnya arsitektur rumah Jawa. Makanya itu jadi objek penelitian itu. Iya, ya penelitian ya untuk syuting film, bioskop, film pendek, YouTube, FTV. Gitu. FTV itu syuting di sini sampai 5 tahun. 5 tahun. Lama sekali. Jadi kalau kamu nonton film pendek FTV di TV itu filmnya dibuat 5 tahun di sini. Cuma gonta-ganti rumah, halaman, depan, belakang, kamar, sungai, jalan, sawah. Berarti desa wisata Brewok ini melibatkan semua masyarakat. Iya, nah kan cita-cita kita seperti itu. Itu nanti dibagi ke kelompok, misalnya mereka ngurusin apa gitu. Ya, jadi kalau syuting itu satu pintu ke desa wisata dengan saya. Kalau reservasi desa wisata satu pintu dengan sekretaris Mas Ari. Jadi semua sudah sesuai dengan tupoksinya kan. Sehingga apa? Kunjungan tamu itu tidak akan dumpiuk, tidak akan bertumpuk. Dalam satu hari ada 2 kunjungan. Lebih aman. Terus untuk jumlah homestay yang ada di Desa Brewok ini berapa? Sekarang ini 20. Ya, kapasitasnya sekitar 110 sampai 150. Kita sedang mempersiapkan nanti kalau bisa 150. Karena apa? Rencana mau ada tamu dari SMP Negeri 1 Jakarta. Jadi mau nginep di sini kurang lebih 150 orang. Rencana 4 hari 3 malam. Jadi harus kita persiapkan. Oh, iya. Satu angkatan. Selain itu tadi kan ada akademisi sama masyarakat. Iya. Nah dari kedua hal tersebut apakah ada kendala gitu Pak? Maksudnya ada kalau dari akademisi mungkin kayak itu mahasiswanya bikin owner atau apa, atau ada kendala kurang baik dalam bekerja atau apa gitu. Kalau selama ini ya artinya mahasiswa itu mereka kerja di sini atau melakukan PKL, magang itu mereka sesuai dengan profesi mereka. Artinya karena mereka kan butuh nilai. Artinya mereka disiplinnya tinggi. Mereka waktu jam mereka kan jam 8. Setengah 8 sudah sampai di sini. Bahkan teman-teman mahasiswa itu kalau magang di sini saya tahu-tahu tuh halaman sudah bersih. Kan mereka jadi pemandu desa wisata. Kalau kita nanti habis acara pemandu gini,
mereka juga sama makan bareng dengan pengurus. Kalau yang dari masyarakat sendiri, apakah semua masyarakat yang ada di Desa Braik itu Tidak terlibat semua. Oh, tidak. Tidak. Artinya gini, di Desa Wisata Melihat ini kita bisa melibatkan sekitar 40 orang. Dengan rincian 20 homestay, 11 pengurus, ya kan, ketua sekretaris bendara divisi, ya kan? 4 ibu-ibu kelompok kuliner, 1 guru tari, guru karawitan, terus 3 orang guru kuping kelas. Nah, terus sekitar ya 40 lebih sedikit. Nah, itu kan yang tidak terlibat, apakah nanti bentrok sama yang terlibat? Nggak ada, mereka nggak ada kecemburuan. Bahkan sesama homestay pun di sini nggak ada. Karena apa? Divisi homestay itu nanti akan memperlakukan homestay itu bergantian. Kalau tamunya sedikit, mereka diisi dari selatan, tengah, utara. Sedikit lagi, urut lagi selatan, tengah, utara. Kalau tamunya banyak, diisi separuh yang selatan. Nanti bulan depan yang utara. Kalau tamunya banyak, diisi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi Ya. rata. Iya. Jadi kita perlakukan sama. Nggak bisa mereka tuh besok kita minta lagi nggak bisa. Nanti yang urutkan divisi homestay. Kan dicatat. Kemarin tamu dari mana, yang diisi homestay siapa, itu kan ada catatannya. Tapi kayak misalkan yang tadi ini kan tamunya ada 88 orang Iya. ya, Pak. Itu kan kalau misalkan yang guru cooking kelasnya cuma 1 orang, itu kan kira-kira kewalahan nggak ya? Enggak. Atau di Cooking rolling begitu? Di rolling biasanya. Oh, di rolling. Ya kalau misalnya tadi putra dan putri kan, sekitar 44 putri, 40 siswa putra. Tadi yang putra itu masak dulu, yang putri permainan tradisional. Setelah selesai tukar, rolling, ya kan? Setelah selesai, mana yang duluan selesai, nanti pertanian. Yang selesai belakangan ke tangkap ikan. Setelah kedua-duanya selesai, gantian lagi. Yang tangkap ikan ke pertanian, yang pertanian ke tangkap ikan. Mana yang selesai duluan, mandi di sungai. Mandi di sungai, siapa yang duluan, mandi di kamar mandi. Sehingga berurutan. Jadi walaupun pengurusnya sedikit tapi enggak Bisa. tetap Kemarin bisa kita terhandle. pernah ngurusin tamu sampai 125.000 cuma 6 orang. Gimana tuh Pak? Di sini. Ya kan kita bagi tugas. Kamu 2 orang ngurusin permainan tradisional, 2 orang ngurusin cooking class. Toh nanti yang guru cooking class ada sendiri 4 orang. Kita hanya tinggal nungguin. Yang 2 orang nungguin nanti di kegiatan tangkap ikan. Yang 2 orang nanti di di pertanian. Nanti kita tahu. Berarti wisatawannya juga kondusif ya Pak? Ya Berarti? itulah makanya memang kita harus membiasakan seperti kondisi itu. Kan di sini juga ada peraturannya. Kalau tamu itu tidak boleh membawa senjata tajam, minuman keras, dilarang membuat onar. Ya. Artinya sudah disampaikan di depan kan. Nah sampai sekarang kita belum pernah menemukan namanya alkohol. Padahal mereka nginep di sini 4 hari, 1 minggu. Karena mereka sudah tahu peraturannya di depan. Nah itu aturan itu memang harus perlu sekali. Terus kalau gitu kerjasamanya sama pemerintah apa Pak? Ya nih sekarang yang menjadi kunci ya. Kita ini sekarang sudah menjadi desa wisata mandiri. Artinya kalau sudah menjadi desa wisata mandiri ya kita jangan punya sikap bahwa kita itu mengharapkan bantuan dari pemerintah, entah dalam bentuk hibah atau fasilitasi. Kita harus belajar mandiri karena memang sudah harus seperti itu katanya. Dan tapi ternyata pemerintah itu dalam menangani desa wisata itu tidak setengah-setengah. Mereka itu sangat memperhatikan sekali tentang desa wisata. Karena apa? Kalau desa wisata di Sleman itu semua berjalan, semua laku, ada tamunya, semua ada kegiatan pemberdayaan. Syukur-syukur di suatu destinasi itu angka kemiskinan berkurang. Nah itu akan membantu pemerintah kan, karena itu menjadi tugas pemerintah. Suatu dusun misalnya angka kemiskinannya berkurang, syukur-syukur hilang, itu kan bagus. Artinya pemerintah itu bisa menangani, masyarakat bisa menangani kemiskinan sendiri. Tidak harus ada campur tangan dari pemerintah. Nah itu. Jadi fasilitasi dari pemerintah itu buat apa? Ada dana hibah, ada fasilitasi, ada pelatihan, ada studi banding, ada travel dialog, travel talk. Nah, kemarin tuh saya diajak ke Pasar Senen 3 hari, diajak oleh BPPS, Badan Promosi Pariwisata Sleman. Kemarin diajak di Indramayu, kemarin diajak di Karimun Jawa, kemarin diajak ke Surabaya.
Nah, itu yang biayai dari dinas. Tinggal kita berangkat bawa pakaian sama powerpoint atau leaflet. Jadi pemerintah Sleman, menurut saya itu luar biasa. Karena apa? Saya bisa membandingkan dengan kabupaten kota di luar Sleman ya, misalnya di Temanggung, Klaten, itu perhatian mereka mengenai pariwisata itu masih kurang, jauh. Tapi kalau Sleman itu luar biasa. Benar, saya tahu persis karena semua desa wisata itu diperlakukan sama, dari yang rintisan, berkembang, maju, mandiri. Jadi semua itu punya perhatiannya itu sama, tidak dibeda-bedakan. Harapannya kalau desa wisata rintisan itu dengan dibimbing mereka itu 2 tahun lagi akan naik kelas, jadi berkembang. Dibimbing lagi 2 tahun lagi naik lebih maju, 2 tahun lagi jadi mandiri. Kalau sudah mandiri artinya kualitasnya kan lebih baik daripada rintisan. Sehingga beban pemerintah itu menjadi berkurang. Karena apa? Masing-masing desa wisata itu akan mempunyai pendapatan tambahan ya. Nah, menurut saya pendapatan tambahan yang paling signifikan ya menurut saya pariwisata. Berarti dari pemerintah sendiri itu ada tambahan dana ya Pak untuk? Banyak, bukan hanya tambahan, banyak sekali. Itu biasanya dikelola kayak gimana sama Bray? Kalau berarti ini kita dapat fasilitas dari hibah itu macam-macam. Satu, kita pernah dapat program namanya dana PNPM Mandiri Pariwisata 3 kali. 2009 itu dapat 50 juta. Dana itu kita pakai untuk peningkatan SDM. 1 tahun bikin laporan. Terus tahun kedua dapat lagi 55 juta. Kita pakai untuk sarana dan prasarana desa wisata. Apa yang dibutuhkan desa wisata dibeli dengan dana tadi, bikin laporan lagi. Tahun ketiga untuk peningkatan lingkungan. 1, semua homestay dibelikan kasur 1-1, spray 2-2, bak sampah besar, sampah kecil, rak buku. Terus semua toilet dibelikan, yang masih sangat sederhana dibelikan kloset. Sehingga Pak, standarnya sekarang udah bahasanya itu kelas C. Artinya sudah bersih dan rapi. Sekarang ini malah sudah kelas C, sudah nggak ada, kelasnya sudah B, artinya sudah bersih dan rapi dan indah. Jadi walaupun desa wisata Bray ini udah mandiri, tapi tetap ada pendampingan dari pemerintah. Oh, pendampingan dari dinas luar biasa. Mati banget pokoknya. Iya, bahkan Sleman itu beda loh dengan yang lain. Karena sekarang desa wisata di Sleman itu sudah masuk dalam program namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kalau di desa namanya RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Ya. Nah, sekarang ini malah sudah masuk ke RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Artinya desa wisata itu bahkan sekarang ini sudah mulai di backup dengan dana APBN. Ya. Jadi itu kan dari pemerintah Sleman ya Pak. Iya. Kalau yang dari nasional ada nggak Pak? Ada, itu yang PNPM Mandiri Pari Nasional. Terus kemarin dapat dana hibah dari kementerian itu pasca Covid, dapat dana 101 juta Itu dialokasikan. untuk infrastruktur. Dapat tak pakai untuk membangun konblok, itu dapat 600 meter persegi di dekat SD Sasabila. Karena jalannya mulus. Oh, iya ya, jadi kita lewat situ Iya. akan ditutup kan jalannya. Ya. Jalannya bagus. Ya itu kemarin kita dapat dana hibah 101 juta, tak alokasikan di situ. Itu dari pemerintah. Dari pemerintah Jakarta pusat. Ya. Kalau dari yang DIY Ada, kemarin dapat dana hibah waktu 2 kali. Yang provinsi ini untuk perbaikan biru-biru itu 15 juta. Untuk perbaikan dapur 28 juta sana. Terus dapat lagi 5 juta untuk ganti talang-talang. Terus dapat lagi waktu pencanangan rumah cagar budaya itu 25 juta itu dari provinsi. Yang terakhir kemarin 28 juta dari provinsi juga. Sama-sama. Nah kebetulan kita bersyukur ya. Berarti ini kan mengambil judul itu nilai kalau tepat sekali menurut saya. 1, kita mengambil tema berarti itu desa wisata budaya dan pertanian. Nah ternyata itu logo desa wisata itu kemarin diapresiasi oleh Pemda DIY. Kamu kok mengambil judul kok cocok dengan kondisi alammu.
Jadi Brayut sebagai wisata budaya. Masyarakatmu basisnya sektor pertanian. Kebetulan kita menjadi kawasan ketahanan pangan. Sehingga pemerintah supportnya sangat luar biasa. Baik itu Sleman maupun di Tadi kan disebutkan juga ya Pak, ada kerjasama dengan hotel dan hotel, restoran. Gitu. Untuk berarti itu kan dengan bisnis ya Pak, Iya. dengan bisnis. Dan kalau ada nggak sih Pak kerjasama lain yang dilakukan juga dengan desa wisata Bali dengan bisnis itu? dengan bisnis yang lain. Iya. Kita kerjasama dengan tadi ada Arung Jeram, ada Ciblakatur, ada Balai Ramayana, ada Batik Topeng Krebet, ada Gerabah Kasongan, ada erupsi Merapi di Ketepas sana, ada kan film erupsi Merapi Ketepas, masuk belum tahu? Saya nonton sana, bagus tuh. Itu nanti bentuknya Film tentang erupsi Merapi. Nah, bisnisnya tambah ke sana. Jadi kita itu ibaratnya pokoknya pulang dari Mbak itu siswa itu bisa dapat membuat narasi tulisan macam-macam. Dan nginepnya interaksi sosial dengan masyarakat, aktivitasnya budaya, pertanian, ya kan? Terus budaya nonton Balai Ramayana dapat, naik jeep Lavatur dapat, Arung Jeram dapat, fasilitas layanan prima dapat, coba. Oh, gimana? Makanya berarti yang banyak tamu saya yang mau ditawari harga yang lebih murah dari Bajana aja pasti nggak mau. Coba mereka kalau mau. Pernah Pius Cilacap itu kan kunjungan tahun ke-8. tahun ini. Tahun ke-8. Sekarang ini sudah tahun ke-11. Oh. Itu Februari tahun ke-11. Langganan. Nah, itu coba. Kamu sulit cari di Jogja. Iya. Ya. Mereka itu pernah mau pindah sekali di Ngelanggeran. Kurang 2 bulan, padahal mereka sudah DP 3 juta. Telepon ke saya, Pak Dan, maaf ya, mendadak ini ngapa Pak? Kita mau pindah aja, nggak jadi di Ngelanggeran. Bapak kan sudah DP 3 juta, iya, tak hilangkan, nggak apa-apa. Akhirnya pindah ke sini. Kenapa emang? Ya kurang tahu. Oh, udah seraknya di Ya, sini. mungkin tadi bahasanya stalking gini kan. Iya. Untuk yang tadi kayak ada lavatur terus Balai Ramayana nanti bentuknya tuh gimana? Kita kerjasama. Jadi nanti anak-anak itu tak ajak nonton Balai Ramayana. Ramayana Prambanan kan ada 2 sekarang. Balai Ramayana Prambanan sama yang satu itu judulnya tentang pembuatan Candi Sewu. Jadi ada dua adegan, dua sandiwara. Kalau dulu cuma Sinta Tari, Balai Ramayana, Rama dan Sinta. Nah, kalau sekarang ini ada 2. Nah, sekarang ini cara pembuatan Candi Sewu. Satu toko Berarti di wisatawannya ke sini terus kayak ditemenin Iya, Brayut. ditemenin ke Brayut, bawakan wisatawan bis, yang ya, lain. sampai sana, dikawal polisi, ditungguin, diantar ke sini lagi. Ya, nanti hari terakhir diajak ke Arung Jeram, dikawal lagi, polisinya ikut Arung Jeram, jadi satu dengan siswa. Ya, nanti pulang dari sana makan siang bareng-bareng sama polisi, sama guru, sama Brayut. Diantar lagi ke Malioboro, ditungguin sampai jam 3, baru tinggal pulang. Berarti itu koordinasi dulu kan Pak sama Iya, makanya kita tuh kalau dengan polisian ya, sangat dekat Pak. Pak Kapolres saja enggak sih. Pak Kapolres yang Pak Farid Zulkarnain. Karena beliau sangat kagum dengan kegiatan anak muda di sini kok mereka sampai sejauh itu. Karena anak muda kan gini. Saya ini termasuk yang paling tua loh. Cuma jiwa saya jiwa muda. Berarti ibaratnya kalau yang kesini tuh bisa dapat opsi untuk tetap berkeliling Jogja tapi Bisa. lebih nyaman gitu ya. Iya, Soalnya karena kan dapat kawan. Iya dapat koneksi itu. Coba sekarang kamu cari di Jogja aja mana ada kamu desa wisata yang dikawal kayak di Melayu, nggak ketemu. Nggak ketemu. Tapi kita bisa. Nah itu kan salah satu bentuk kerjasama, bentuk apa ya sinergi, kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder. Karena kita kepingin bahasanya kita ingin mendapatkan tamu itu kalau bisa mendapatkan layanan prima, meskipun tidak sampai prima tapi mendekati layanan. Selain itu kan Brayut katanya kalau misal mau jalan-jalan ke sini tuh kan ada pemandunya sendiri. Nah, Ya, itu Pak. pernah kedatangan pemandu dari luar gitu? Kalau pemandu dari luar paling ya cuma dalam bentuk tour leader. Oh iya, terlibat. Iya. Karena tamu dari luar itu biasanya membawa tour leader, satu bis satu tour leader kan. Nah mereka yang menjadi pimpinan. Tapi yang menjelaskan tentang situasi berarti ya kita. Yang tahu petanya berarti kan warga, ya pengurus kan. Nah apalagi nanti kita cita-citanya tahun depan ini kalau bisa ya tamu repeat order kita 40% 2025. Yang kedua kalau bisa
tamu kita itu nanti ya datang lagi terus. Ya, deh. Karena kalau tamu sudah datang lagi itu ibaratnya mengkondisikan bahwa sesuatu itu sudah bahasanya nyaman. Kalau sudah nyaman tuh mau dibilang apa-apa ya udah, kalau saya nggak usah. Kan ibaratnya nanti kan vokal kan, loyal kan. Ngapain BINUS itu sudah 4 kali nggak mau pindah, padahal di Sleman ada 100 desa wisata. Nah itu pasti ada alasan. Pernah kemarin yang SMIPIS itu sampai diwawancarai mahasiswa yang pasca sarjana di sini, apa sih Pak kok bisa? Nah, ya dapat jawaban langsung dari kepala sekolah. Lalu untuk kerjasama tour and travel itu ada? Banyak. Seperti kalau Iya kan tadi banyak membawa tamu Surabaya, Jakarta, Bogor, terus itu dari Simpruk, Bandung tuh banyak. Kan itu yang bawa kan dari biro perjalanan. Kalau misalkan tamu-tamu dari luar negeri itu mereka biasanya kesini tuh dengan tour travel itu atau Ada yang sendiri? ada yang bawa IO, ada yang dari pihak kampus atau pertukaran mahasiswa antar negara. Itu udah 2 kali. Kebetulan kita juga pernah kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Solo. Membawa tamu dari Universitas Teknologi Malaysia sudah 2 kali. Terus saya pernah juga dibawakan tamu dari Universitas Muhammadiyah Solo, tamu dari UKM Universitas Kebangsaan Malaysia, itu juga sudah 2 kali. Berarti kalau yang luar negeri itu rata-rata dari Pertukaran mahasiswa akademisi itu dari UGM itu sering juga. Kemarin ada tamu dari Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Mesir, itu yang bawa dari Dinas Pertanian UGM. Mereka sangat rajin. Kalau yang sendiri gitu Pak ada nggak? Ada juga. Oh ada. Ada kemarin dari kedatangan dari Universitas Moskow, 11 mahasiswa-mahasiswi itu. Rencana mau tinggal di sini cuma satu hari 1 malam, begitu sampai di sini tak ajak jalan putar-putar itu, dia bilang ke saya, "Halus, kita mau stay di sini 9 hari." Dari sehari jadi tambah 8 Coba kan ya, Pak? pernah ada Moskow itu Pak. Mereka mungkin jarang nemuin. Iya. Ada kali ya di Rusia kayak betul. gitu. Nah, mereka tuh intinya kalau saya tanya itu ya, kamu ke Indonesia itu dalam rangka punya misi apa? Apa yang kamu cari? Jawaban dia polos benar. Saya ingin menikmati buah-buahan tropis. Jadi mereka nggak makan nasi. Jadi kalau jam 5 pagi mereka sudah tak siapin mobil besar itu, mobil high es itu yang long itu, yang 18. Jam 5 pagi saya sudah ke pasar tradisional, ke pasar Cekungan, pasar Turi, pasar Pakem, dan mereka tak carikan pasar-pasar yang memang sudah direvitalisasi. Intinya tuh pasarnya sudah bersih dan rapi, tapi masih tradisional. Ternyata jam 5 pagi sampai jam 9, sampai jam setengah 11, jam 10 lah, itu mereka belanja apa saja yang mereka suka. Nah yang buat saya dulu agak bingung, jadi uang mereka kan euro ditukarkan rupiah itu kalau nggak itu berapa ya waktu itu? 18.000 atau 17.000 1 euro. Lebih kayaknya. Lebih ya? Ya, lebih mahal dari dolar. Iya, terus mereka itu kan dapat uang 50.000 paling kecil ya, lainnya 100.000-an. Ketika mereka belanja dengan uang 50.000 dapat buah-buahan 1 tas kresek, mereka nggak percaya. Halus nih kok saya dikasih banyak sekali. Ya memang harganya seperti itu. Ya, karena bilang kalau satu ini kalau di tempat kamu di negara kamu berapa? 50.000. Di sini cuma 51. Mangga itu kan cuma 5.000 enggak? Satu. Di sana 50.000 buah-buahan. Nah itu semua buah. Cuma sayangnya mereka kok nggak antar lagi saya lagi yang dari. Terus akhirnya kita dulu juga awal-awal tuh pernah mencoba tamu yang paling menurut saya paling apa ya VIP, karena tamu itu yang berasal dari SMP Victoria Singapura. Tamu itu adalah anak-anaknya orang elit-elit semua. Karena apa? Ketika dia mau datang ke sini, dia rencana mau 2 kelas. Ada IO dari Jakarta sini ditawari, mau berani tidak padahal kamu nyoba kamu dari Singapura? Saya memberanikan diri, padahal itu saya baru mandiri kan tahun 2011 tuh. Kebetulan pada itu habis juara 1 di Desa Wisata Kabupaten Sleman. Saya langsung membuat tamu paling sulit menurut saya. Begitu mereka datang, ternyata apa? Dari 20 homestay itu yang diambil fotonya itu cuma toiletnya. Karena toilet itu menjadi nomor 1. Tidak boleh ditawar. Ada beberapa homestay yang sebenarnya bagus, sudah keramik, tapi di dalam kamar mandi itu ada pengumuman baju, ada puntung rokok, ada sisa sampo yang tidak
rapikan. Kan mereka mengambil gambarnya hanya saat itu, nggak dipersiapkan. Akan ketemu kan nanti. Akhirnya apa? Dari 20 homestay itu hanya ketemu 9 homestay. Bahkan ada 2 homestay yang hitung sudah mantap mengadakan asing pertama dalam sejarah desa wisata, nggak jadi dipakai. Akhirnya semua peralatan desa wisata itu kembalikan. Tidak apa-apa. Nah, ternyata mereka semua dari sini. Untungnya mereka itu kepala sekolahnya juga ikut, namanya Pak Gregorius. Nah, dia menceritakan ke saya, Padar, anak itu bapaknya duta besar, itu atasnya militer, itu bapaknya jenderal, itu bapaknya pemilik saham Indosat. Indosat kan dulu milik orang Indonesia, nah dibeli orang Singapura. Nah itu ternyata ada anaknya yang itu. Cuma 1 hari 1 malam. Tapi pendidikan itu buat saya itu sangat berharga sekali. Karena apa? Dalam sejarah desa wisata Bayut saya berani mencoba tamu asing yang dalam notabene dia adalah tamu VIP. Kalau bahasa kerennya ya hotel bintang 5. Itu berarti pengalaman pertama. Iya pertama. Kalau saya dulu nggak berani mencoba, malah saya nggak dapat apa-apa. Ya kan nggak dapat pengalaman, nggak dapat kritik, nggak dapat. Ya kan kalau saya berani tak, kalau saya takut kan nggak jadi dapat pelajaran. Karena setelah itu saya berani macam-macam dari Thailand, terus dari Malaysia, terus dari Polandia, dari program Polandia, terus dari Suriname, terus dari Jepang. Bahkan saya pernah kedatangan 2 profesor dari Jepang. Saya kedatangan Profesor Gagu dari Undip, saya kedatangan Profesor Ismail dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Berarti setelah itu dievaluasi ya Pak? Itu penting sekali, harus selalu. Kan evaluasi itu akan mengetahui kita ini kekurangan kita. Kalau apapun ada yang sudah benar harus dipertahankan. Kan yang namanya tamu asing itu kan tidak lepas dari yang namanya sanitasi. Nah itulah hal yang sangat penting sekali buat saya. Dengan, ya, Kalau itu kan biasanya ada kegiatan kayak gini ya Pak. Yeah. Nah itu buat medianya sendiri itu bagaimana? Kerjasama dengan media. Banyak. Jadi kita memang kerjasama dengan banyak media, TV, sosial, Jawa Pos, Koran, Kompas. Lalu sosial media juga. Iya. Ini hanya sebagian kecil. Kita juga kerjasama dengan media lain. Ini kamu udah tahu. Iya, iya. Ini Yang di pesawat itu. ini nggak ada jazz. Ini jazz nih. Ini pengunjungnya 18.000. Yang ini 24.000. Ini masih ada Pak di sini. Sekarang Bayut Jazz. tahun ini di Bantul, di Sandeng. Dulu Indosiar tuh sama apa? CD-nya Trans TV itu loh. Itu dulu racun Pak. Waktu awal-awal. Waktu desa wisata masih sedikit. Di Trans TV. Iya. Kan dulu sering ada acara namanya Mancing Mania. Ya mancing mania. Nah itu dulu di Bayut. Nah, ditanya ke Wonosari mancing sana nggak dapat. Akhirnya datang ke sini mancing di sungai. Itu judul tapi dapatnya water. Tapi semua. Kita juga bersama dengan IO yang lain. Nah ini misalnya. Nah ini belum berjalan. Nah. Ini Polandia. Ya, juga desa wisata di Polandia. Terus kalau iklan atau film gitu Ya, Pak? film itu yang banyak sekali. Siren Sungkar, itu Farhan Pavle. Yang enggak jadi datang ke sini itu yuk sama Ayunda. Mau dia Enggak jadi. Sebenarnya sudah dijadwalkan. Ini Mereka yang syuting-syuting kayak gitu, syuting apa Pak? iklan itu. Iklan, film. Iya, film. Tua dan jelek justru laku untuk syuting FTV. Tua dan jelek. Gimana di mana? Bagus Pak. Bagus kok Pak. Nah ini coba. Ini kan orang-orang top semua. Ini siapa? Ini siapa ya? Ini, Orang Indo. ini juga. Ini kan PO dari Bali. Belajar kemiskinan dipaksa menginap di desa wisata. Atau yang datang apa? Kepala petugas, kepala wakil bupati gitu.
Masa judulnya belajar kemiskinan? Belajar miskin. Iya, karena mereka dari Indonesia Timur, ini 5 kabupaten kota, itu belajar kemiskinan di Sleman. Karena Sleman ini kan data kemiskinan itu kan lebih mendekati angka real, tidak banyak direkayasa. Nah, mereka mungkin tahu dari media kan, mereka datang ke sini, ketemu wakil bupati. Nah, bapak mau belajar kemiskinan, nginapnya di mana? Di hotel di Jogja. Ya kalau bapak nginap di hotel, kamu belajar kemiskinannya di kota. Terus gimana pak? Ya kamu harus nginep di Sleman. Terus ya, di desa wisata Brait aja. Nah, Pak Padang tadi siap Bu. Itu kan kita sangat dekat dengan wakil bupati Sleman, Indonesia Rayu. Ya kamu ini, padahal ini wakil bupati kepala kota. Nginep sini 5 hari. Ya, ini kan banyak artinya. Nah, itu media yang lain kan. Ini semakin kecil ya. Ini semakin kecil. Wah, enggak semua, kalau semua ini wah penuh. Hanya seperti ini. Jadi selain koran terus habis itu ada sosial media juga kan? Banyak kan? Nah itu yang dikelola kan masyarakat. Nah Iya. kalau misal ada event kayak gini ada yang ngevideo terus Kalau ini nanti divideokan oleh pengurus, nanti terus diupload. Oh ya. Di sosial media. Ya, nanti kan terus akan dikomentari banyak dari netizen itu. Oh, ini bagus di mana? Ini menjadi sarana promosi. Sebenarnya sarana promosi itu yang paling bagus adalah tamu yang pernah datang ke sini sendiri. Karena dia, iya itu akan cerita. Karena dia sudah tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di wilayah kegiatannya. Mereka akan cerita apa adanya. Nggak perlu direkayasa, mereka akan cerita sendiri. Nah itu lebih jos. Menurut saya. Oke Mak, sekian wawancara dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila mengganggu waktunya Bapak. Ya kita terima kasih atas waktunya Pak. Berkunjung ke desa wisata. Itu kita pengalaman. Ya. Tadi ngeliatin anak-anak yang main. Iya. Ya, nangkap ikan kan itu. Ya itu kegiatan kita semua sederhana. Bapak kamu tahu enggak? Tadi ada beberapa kegiatan yang kosnya itu 0%. Apa itu? Permainan tradisional? Oh iya. Karena emang udah ada di sini. Iya, memang ada kan. Kurang bakia, gobak sodor itu kan biayanya apa? Yang singan itu kita beli sekali untuk 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bisa tahan lama. Iya, kan kosnya murah. Beda kalau misalnya kita ngadain flying fox, nggak cukup kita untuk modalnya 100 juta. Belum maintenance-nya. Ya, sebenarnya mahal. Terima kasih banyak Sama-sama. Bapak. Iya. Sekali mengambil waktunya di tengah kesibukan sebab Oh, ini. terima kasih. Nanti 3 bulan lagi main ke sini. Paling rambutannya udah main itu. Oh, Oke, iya, siap. Nah, tapi ajak temannya yang lain. Jangan yang sama ketiga. ngajak Pak Fat. Oke. Nah, 3 bulan baru ke sini. Ya, saya juga terima kasih atas waktunya sudah berkunjung ke sini. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama.